Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Sobat Tiji. Bertemu lagi bersama saya, Ade Rahmat Iskandar. Kita masih di kelas profesional menjadi programmer.net. Oke, di pertemuan kedua ini saya akan langsung menjelaskan snapshot dulu mengenai rancangan dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi konsepnya, kita akan langsung sekarang banyak melakukan praktek ya. Banyak melakukan praktek. Oke, Sobat Tiji, ini adalah dari materi kita di pembahasan runtunan. Oke, runtunan itu apa? Runtunan ini adalah kalau kita memahami di algoritma programan, tentunya kita akan mengenal nanti ada yang dikenal dengan struktur dasar algoritma itu ada tiga, ada runtunan atau sequence, ada selection, kemudian ada looping. Paling tidak ini di semua programming ada. Nah, di pertemuan ini kita akan membuat beberapa program, langsung kita akan praktekkan menggunakan .NET ya. Jadi di kelas ini adalah kelas Sobat Didi menjadi seorang programmer .NET yang profesional dari mulai dasar sampai nanti kita bisa membuat project database yang terintegrasi ya, tersimpan datanya ke dalam database. Oke, selanjutnya saya akan penjelaskan ini adalah penjelasan untuk mengenai rancangan yang akan kita buat. Rancangan yang akan kita buat adalah kita nanti akan menggambar suatu konsep peruntunan untuk menghitung luas segitiga. Jadi langkahnya harus teratur. Jadi misalkan menghitung dulu alas atau tinggi atau dibalikan ini boleh. Misalkan tinggi dulu baru alas, baru nanti kita melakukan suatu instruksi namanya perhitungan luas segitiga. Nah, nanti ada contoh yang lebih kental lagi di konsep peruntunan. Nanti kita akan menukarkan dua isi benda, bisa angka, value-nya, atau misalkan bisa katakanlah berupa string. Misalkan kita menukarkan suatu nilai, katakanlah isinya benda cair, kemudian yang satu lagi adalah benda padat. Oke, untuk contoh yang pertama ini adalah rancangan dari yang saya akan praktekkan buat Sobat Tiji. Tentunya nanti Sobat Tiji kita bisa praktek menggunakan beberapa jenis program yang bisa dibuat ya. Oke, ini yang akan kita perlukan berarti di sini ada tiga label, ada untuk alas, tinggi, kemudian luas segitiga, ada tiga text box untuk text box alas, text box tinggi, text box luas, kemudian dua button untuk menghitung luas segitiga dan button keluar. Nah, selanjutnya yang pertama selain kita membuat desain, nah ini penting kita untuk membuat namanya menambahkan variabel pada komponen. Kenapa? Karena nanti supaya kita tidak bingung ketika melakukan kode program. Misalkan di POM 1 ini kita namakan POM-nya adalah dengan di teksnya menghitung luas segitiga, nama POM-nya adalah FM segitiga ya. Kemudian labelnya tadi alas tinggi ya, jadi kita namakan seperti ini. Ini berarti POM-nya menghitung luas segitiga. Ini label 1, label 2 biarkan saja, labelnya tidak usah diganti. Alas tinggi, luas segitiga, label 3. Nah, tapi di textbook ini perlu kita ubah teman-teman ya. Misalkan di textbook yang pertama ini kita namakan katakanlah dengan TXT alas, berikutnya TXT tinggi, kemudian berikutnya TXT luas. Jadi ini kita namakan TXT alas tanpa spasi. Ini TXT tinggi, ini adalah TXT luas ya. Nah, kemudian ini kita namakan dengan BTN hitung, kemudian ini adalah BTN keluar. Nah, itu adalah yang kita rancang, kita pertama desain, kemudian kita menamakan variabel. Selanjutnya kita akan membuat kode programnya. Nah, saya akan nanti coding live coding buat Sobat Tiji, sengaja saya masih kosongkan formnya ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit kode yang sudah saya buat di penjelasan ini supaya kita paham untuk cara coding di .NET. Oke. Di .NET cara mendeklarasikan variabel itu menggunakan dim ya. Jadi dim diikuti dengan nama variabel, diikuti dengan tipe datanya menggunakan s. Contohnya nih, dim alas s double. Jadi kalau kita buat di Java, di programming Java kita deklarasikan berarti katakanlah double alas gitu ya. Tipe datanya di depan, kemudian nama variabelnya di belakang. Nah, kalau dalam .NET dim nama variabel alas,
sebagai apa? S double. Artinya kita akan mendeklarasikan suatu variabel alas dengan tipe adalah double. Kemudian dim tinggi S double. Sama berarti kita deklarasikan suatu variabel tinggi dengan tipe datanya adalah double, dim luas S double. Ini yang akan kita perlukan ya. Nah, kemudian ketika kita klik button hitung, nah nanti kita akan menginputkan yang sudah kita deklarasikan tadi kan ada alas, tinggi, luas. Berarti alasnya sudah dikenal. Alas nanti akan di-assign dengan txt alas titik teks. Jadi ini diinputkan txt alas diinputkan ke dalam alas. Jadi kalau misalkan txt alasnya diisi dengan 5, berarti dia nilai 5-nya diinputkan nanti ke alas gitu ya. Kemudian tinggi sama dengan txt tinggi titik teks, artinya nilai yang ada di dalam txt tinggi titik teks akan diinputkan ke dalam variabel tinggi ya. Nah, kemudian txt luas titik teks sama dengan alas kali tinggi per 2 atau 0,5 kali alas kali tinggi ya. Nah, kenapa kita pakai double? Karena tipe datanya kan ini ada floating point. Jadi nanti di sini kita memerlukan ada yang namanya pecahan. Jadi kan 0,5 itu kan sama dengan setengah ya. Jadi kalau kita pakai tipe datanya integer, maka tidak bisa dilakukan karena integer adalah tipe datanya original ya. Nah, kemudian nanti luas diisi dengan txt luas. Oke, kita langsung let's practice supaya bisa langsung mencobakan di dalam programnya menggunakan .NET ini. Nah, oke, kita akan langsung masuk ke dalam .NET-nya. Jadi di minggu yang lalu di pertemuan 1 di intro saya sudah sampaikan ya, kita akan merancang form seperti ini dan ini sudah kita buat sekarang ya. Jadi saya sudah membuatnya. Jadi minggu yang lalu kita sudah merancang seperti ini, tetapi baru dinamakan kan ya di pertemuan awal. Silakan kalau lupa di intro ke .NET di pertemuan pertama dari instalasi teman-teman bisa ikuti. Nah, ini alas berarti label 1, ini label 2, ini label 3 ya, biarkan defaultnya seperti itu. Nah, ini adalah text box 1, kita namakan txt alas, caranya di name ya, di name klik txt alas, atau teman-teman bisa di di name klik namakan txt alas, kemudian klik di txt tinggi, name-nya ini adalah klik txt luas. Untuk button namakan dengan button hitung, btn hitung. Kemudian teksnya adalah kita isikan dengan hitung luas SGT atau hitung luas G3. Kemudian ini namakan dengan btn keluar, dengan teksnya adalah keluar. Nah, sekarang kita akan membuat kode programnya. Double klik saja. Nah, kalau kita double klik ini masih kosong ya, teman-teman ya. Oke, saya perbesar. Nah, kita mendeklarasikan di sini ya. Berarti nama kelasnya adalah nama POM-nya. Yang kita buat itu adalah fm hitung SGT. Kita klik di sini tadi ya. Mendeklarasikan tadi gimana? Pakai dim ya. Dim tadi apa? Alas S double ya. Nah, kayak bisa diklik enter ya atau di spacebar. Kemudian dim tinggi S double. Ini udah ada ya. Kalau kita klik di sini ini udah ada nih. Ya. Saya klik spacebar atau enter silakan. Kemudian kita deklarasikan tadi dim luas S double ya. Nah, berarti kita deklarasikan ini sifatnya adalah global. Nah, di dalam global itu nanti kita akan bahas lebih intens di dalam prosedur dan function ya. Jadi kita deklarasikan di sifatnya global, artinya dia bisa terbaca oleh semua modul yang lain. Misalkan di sini kan ada satu blok modul ya. Nah, kita bikin lagi nanti blok modul atau metode yang lain, prosedur function yang lain, dia bisa kebaca karena disimpannya global. Tapi yang kita simpan lokal itu nanti hanya dibaca untuk lokal saja, kecuali nanti kita menggunakan namanya parameter by reference. Nanti kita substitute ada dari parameter yang sifatnya global, kemudian bisa mengakses ke yang lokal. Nah, tadi kita masukkan sekarang. Nah, ini ada deklarasi global. Nah, kemudian tadi kita klik. Nah, kita akan mengisikan codingan untuk yang di dalam button hitung .click. Nah, berarti kita isikan alas tadi sama dengan. Jadi kalau di dalam .NET, di dalam Java, di dalam Python sama ya, assignment-nya pakai sama dengan. Kalau di Pascal titik 2 sama dengan, alas sama dengan txt, ini udah ada langsung baca. Txt alas, txt luas, txt tinggi. Kenapa ini kebaca? Karena kita sudah mendeklarasikannya. Makanya tadi urutan membuat program itu adalah
desain apa yang akan kita buat. Ketika kita udah tahu apa sih komponen yang akan dibuat, kemudian namakan variabel, kemudian saya itu buat kode programnya ya. Ini adalah txt alas, sudah ada txt alas titik teks ya. Kemudian tinggi sama dengan txt alas, txt tinggi titik teks ya. Kemudian kita masuk ke, kita akan inputkan apa tadi? Menghitung luas. Luas itu berarti diisi dengan apa? Diisi dengan alas, misalkan seperti ini ya. Alas, misalnya alas kali tinggi, kemudian kali 0,5. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Nah, setengah alas kali tinggi kan. Nah, kemudian luasnya diisi dengan apa? Luas diisi dengan Oke, luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Oke, kemudian kita isikan terakhir luasnya diisi dengan txt luas titik teks ya. Oke, ini kan kita udah dihitung ya. Ini rutunan ini. Kita deklarasikan langkah ke-1, kita deklarasikan langkah kedua, langkah ketiganya berarti luas ini bisa dihitung kalau deklarasi langkah ke-1 dan keduanya sudah dihitung ya. Kemudian n sub ini akhir dari apa? Akhir dari blok prosedur atau metodenya. Kalau n kelas ini akhir dari kelas ini, ya. Oke. Kemudian kita bisa save. Oke, minggu yang lalu udah kita save. Kalau misalkan tadi ingin lihat save-nya di mana, ya silakan di save saja. Misalkan teman-teman mau save di mana gitu. Ini udah saya save. Nah, selanjutnya kita akan coba running. Oke, untuk running ini saya harus share dulu. Saya yakinkan dulu tadi udah share screen ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya share screen lagi. Nah, oke, ini udah kelihatan ya rekan ya. Nah, ini kalau di pertemuan pertama itu sempat saya tidak sempat tampil ya, mohon maaf itu di Zoom tidak bisa tampil di dalam satu form yang sama, ternyata harus di back lagi untuk di aplikasi yang sifatnya Excel seperti di .NET ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, tulisannya adalah menghitung luas segitiga. Saya masukkan katakanlah alasnya 4, tingginya 3, komputer akan menghitung. 4 kali 3 kan 12, berarti luas segitiga ini akan berapa? 6, karena 0,5 kali alas kali tinggi ya. Oh, sorry. Ada yang salah. Luas sama dengan txt titik class. Oke, jadi kalau ada kesalahan teman-teman is oke. Di dalam membuat program itu biasa. Jadi, berarti kita harus masukkan dulu inputan dulu. Jadi kita harus masukkan dulu. Oke, saya perbaiki kodiknya. Kita akan langsung betulkan supaya teman-teman paham. Oke. Jadi kalau ada salah di dalam coding, tidak apa-apa, hal yang biasa. Oke, ini berarti kita klik dulu yang ini teman-teman, stop debugging ya. Berarti yang kita masukkan dulu di sini nih, komponennya dulu. Berarti txt luas, kita akan menghitung luas ya. Titik teks ya. Akan diisi dengan alas kali tinggi kali 0,5 dengan ini. Nah, baru sekarang diisi luas diisi dengan txt luas titik teks. Nah, gitu ya. Jadi yang terakhir diisi dengan txt luas titik teks. Nah, oke, sekarang kita coba running lagi, teman-teman. Running. Oke, saya stop share dulu. Saya yakinkan lagi, udah share screen. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nih sekarang alasnya kita masukkan tadi, contoh ulang lagi, katakanlah 6, kemudian tingginya katakanlah 3. Oke, kalau kita punya alasnya 3, segitiga, tingginya, alasnya 6, tingginya 3, berarti hasilnya harus berapa nih? Hasilnya kan sebenarnya 18 dibagi 2 atau dikali 0,5. Berarti harusnya 8 ya. Kita coba hitung, klik. Nah, alhamdulillah betul ya. Jadi komputer yang menghitungnya. Kayak misalkan kita isi 4, kita isi 3 nih, hasilnya adalah 6. Kita isi adalah ngarang saja 12,5.
tingginya adalah 4 gitu ya. Misalkan hasilnya adalah 2,50 ya, atau ini ya, ini kan pakai koma ya. Oke. Atau berapa nih? Ada komanya enggak? 25,0. Oke, kita isi lagi misalkan 18, tingginya alasnya 18, tingginya 17 itu ya. Hasilnya 153 itu ya, dan selanjutnya. Oke, itu untuk penjelasan mengenai kita membuat contoh sederhana menghitung luas segitiga. Nah, kita sekarang akan membuat contoh runtunan yang konsepnya cukup banyak digunakan di bahasan algoritma, yaitu menukarkan dua isi bejana. Ini klik button keluar. Nah, kalau kita klik ternyata belum keluar. Nah, kenapa ini? Berarti kita belum membuatkan kode programnya. Caranya berarti teman-teman kita close dulu saja. Nah, saya akan masuk ke dalam codingannya. Kita tambahkan lagi codingan yang script yang kurang tadi. Di sini ya. Double klik di keluar. Nah, ini berarti tambahkan n. Nah, kalau sekarang kita running, ini udah bisa. Ini kita running, sekarang udah bisa. Oke. Nah, sekarang klik button keluar. Oke, udah keluar ya. Oke. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, berikutnya kita sekarang akan membuat, saya akan memberikan penjelasan konsep buat teman-teman. Jadi, kita akan menukarkan dua buah isi bejana. Jadi, saya jelaskan dulu konsepnya di Notepad. Misalkan gini konsepnya rekan-rekan, saya punya ini konsep runtunan ya. Saya punya bejana ya. Ini bejana A. Bejana A itu nanti saya akan isi dengan, ini kalau secara algoritma ya, kita isi dengan katakanlah ini suatu bahan bakar kendaraan diisi dengan Pertamax, kemudian nanti ada bejana B, ini akan diisi dengan katakanlah solar. Tentu saja ini adalah dua bahan bakar yang berbeda. Jadi secara konsep, katakanlah kita ingin menukarkan isi dari bejana A ini pindah. Jadi bejana isinya Pertamax pindah ke dalam bejana B. Bejana B sekarang isinya Pertamax. Bejana B yang tadi isinya solar pindah ke bejana A gitu. Gimana caranya nih? Tanpa tertukar. Kalau misalkan di SPBU gitu ya, dia akan menukarkan suatu data, suatu nilai, suatu tadi katakanlah bisa ribuan liter gitu ya, bisa 5.000, 15.000, 50.000. Kalau tertukar kan beda oktannya jelas. Kalau misalkan pertama dengan Pertalite ya sama, beda oktan saja, 4 tak. Tapi dengan solar kan beda. Nanti untuk mesinnya akan rusak. Maka di sini nggak boleh salah. Caranya berarti gimana? Katakanlah kita perlu variabel baru namanya temp gitu ya. Temp ini nanti yang akan kita jadikan simpanan sementara. Jadi nanti secara konsepnya gini. Secara konsepnya nanti runtunan ini, temp ini akan diisi dengan bejana A. Bejana A itu berarti solarnya ini temp diassignment dengan bejana A. Artinya bejana A akan diinputkan ke dalam temp gitu ya. Jadi kan isi bejana A-nya pertamanya pindah nih ke dalam temp ya. Oke, bejana A sekarang sudah kosong ya. Bejana A sudah kosong. Artinya si bejana A yang sudah kosong itu bisa diisi dengan bejana B gitu ya. Bejana B yang isinya solar sekarang bisa inputkan ke bejana A. Kenapa? Karena bejana A-nya sudah kosong kan? Oke, karena bejana B udah diinputkan ke bejana A, artinya bejana B sekarang sudah kosong juga. Maka artinya bejana B ini bisa diisi dengan apa? Dengan temp. Temp itu yang tadi isinya Pertamax gitu ya. Ini secara konsep algoritmanya. Nah, berarti kalau kita di sini berbicara tipe data apa? Jadi ada beberapa materi yang saya skip teman-teman secara snapshot ya. Karena di kelas DigiSign.id ini baik yang di web base maupun yang di apps-nya teman-teman silakan di-download. Kita tidak hanya memberikan kelas profesional yang berbayar untuk teman-teman menjadi, berbayar untuk menjadi seorang profesional programmer ya. Artinya kita berikan dukungan untuk pendampingan gitu ya. Tetapi kita berikan juga di kelas gratis ya. Di kelas gratis ini banyak sekali intro to algoritma, PBO, yang lain yang dasar-dasar programming dengan Pascal, dengan C nanti. Itu sudah kita jelaskan secara free. Nah, di sana saya jelaskan tipe data secara detail ya.
Jadi secara general tipe data nanti kalau sebagian terlewat itu sudah dijelaskan. Nah, tentu saja kalau kita berbicara pertama solar itu tipe datanya apa teman-teman? Bisa ditebak ya, string ya. String untuk gabungan karakter. Double, float itu untuk tipe data floating point. Kemudian integer untuk apa? Untuk data keterurutan atau bilangan bulat ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan ini konsepnya. Oke, kita sekarang akan lihat codingannya dan rancangannya. Seperti biasa rancangannya berarti ya teman-teman harus buat dulu. Jadi kita klik file, new project ya. Pilih window application, klik button OK. Ya, di sini berarti diisikan pakai apa? Pakai label. Ya, label isikan di teksnya. Berarti katakanlah di sini bejana A gitu ya. Kemudian pakai apa? Pakai text box. Text box simpan di sini. Ini namanya apa berarti? Katakanlah boleh misalkan teks T beja A gitu ya. Kemudian kita simpan lagi bejana B. Nah, kalau kekliknya di sini name, berarti ini salah, labelnya nggak usah kita ganti. Label 2 saja defaultnya. Label 2 kita gantinya di teks. Ya, teman-teman kita cari di teks. Ganti dengan apa? Bejana B gitu ya. Kemudian namakan dengan namakan dengan di sebelahnya adalah textbook 2. Textbook 2 sama di name-nya namakan berarti txt katakanlah bej B untuk mempermudah ya. Panjang-panjang kalau variabel. Kemudian tadi kita memerlukan namanya apa? Tempat penyimpanan sementara gitu ya. Kita sebut saja tempat penyimpanan sementara. Ya, di sini berarti kita simpan lagi namanya txt. Oh, sorry. Ini nggak perlu kita tem itu cukup di dalam codingan. Nah, ini berarti kita simpan di sini. Ini namanya katakanlah apa isi bejana A gitu ya. Isi bejana A. Isi bejana A dan kita buat lagi di sini namakan dengan isi bejana B gitu ya. Gitu ya. Nah, ini katakanlah kita tampilkan lagi text box-nya. Text box nanti untuk hasil isi bejana A, text box hasil untuk isi bejana B. Oke, kemudian di sini kita memerlukan katakanlah button untuk katakanlah tukar isi bejana. Ya, misalkan kita mau pakai exit di sini boleh silakan. Misalkan namanya mau exit juga gitu ya, silakan. Nah, ini adalah yang kita rancang. Jadi kita katakanlah mendeklarasikan tadi ini adalah txt bejana A, txt bejana B, kemudian ini adalah hasil ya. Kita boleh namakan lagi nanti. Ini adalah txt hasil bejana A, txt hasil bejana B gitu ya. Ini rancangan secara general. Untuk coding lengkapnya saya sudah codingkan. Saya akan ini kalau kita keluar nanti ada pesan ini teman-teman. Siapa tahu discard. Discard itu ya berarti kita tidak kita simpan, kita gagalkan. Silahkan ya. Nah, karena saya sudah simpan, saya discard saja teman-teman. Saya contohkan untuk yang tuntunan. Oke. Oke, ini yang sudah kita rancang tadi ya, sama seperti penjelasannya ya. Ini masukkan bejana A, ini namanya teks bejana A, ini label, masukkan bejana B, ini teks bejana B, ini button tukar. Jadi membedakan kita tambahkan ada button lagi ya, button lagi untuk yang apa keluar, kemudian ini kita langsung aja bikin kodenya MD
Nah, kemudian saya pulang. Nah, ini berarti BTN tukar, ini isi bejana A, ini katakanlah out bejana A, silakan namanya mau apa ya. Tadi saya kasih contoh teks T isi bejana A. Ini out itu dari output maksudnya. Saya buat itu out bejana A, out bejana B, silakan variabelnya. Yang penting mudah dipahami oleh si programmernya. Kemudian berarti yang kita perlukan adalah kita mendeklarasikan kayak tadi ya. Coba double klik di button tukar. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini berarti pertama kita deklarasikan variabelnya di dalam variabel global. Berarti tadi ya, dim bja s string. Nah, string tadi kan Pertamax, Pertalite, Solar, itu kan gabungan karakter. Jadi kita pakai string. Dim bjb s string, dim temp s string ya. Nah, kemudian kita double klik. Nah, untuk di sini kodenya yang kita tuliskan ini. Tadi ya, bja kita kan isi bja itu dengan txt bja titik text. Jadi kita isikan assignment nih bahwa isi dari txt bja titik text akan diinput ke dalam variabel namanya bja, gitu ya. Kemudian bjb sama dengan txt bjb titik text. Isi dari txt bejana titik b akan diisi ke dalam bejana titik b. Tentu saja contohnya tidak hanya tadi yang saya kasih contoh, katakanlah menukarkan Pertamax dan Pertalite, apapun bisa kita tukarkan. Gabungan dari string, gabungan dari karakter ini, misalkan mungkin kopi, satu minuman bejana, satu gelas A isinya kopi, satu gelas B isinya katakanlah susu gitu ya, kita akan tukarkan gitu ya, misalkan bisa saja. Nah, ini ada konsep peruntunannya nih teman-teman. Artinya peruntunan itu adalah setiap langkah yang dikerjakan secara sequence tematis. Artinya di sini ada tem sama dengan bejana A, artinya tem assignment dengan bejana A. Jadi artinya ingat teman-teman ya, sama dengan di sini bukan sama dengan operator logika, tapi proses assignment di sini. Ini langkahnya harus dilakukan dulu. Kenapa? Artinya bejana A ini kita pindahkan dulu ke dalam tem. Kalau misalkan kita langsung bejana A, bejana B, bejana B, bejana A, tumpah, nyampur. Ini berarti konsep peruntunnya salah. Si programmernya salah tadi ya, codingnya berarti ya. Dia tidak paham ya. Tem diisi dengan bejana A, tadi asumsinya kan bejana A itu isinya, saya kasih contoh tadi itu adalah Pertamax. Bejana B contohnya adalah Solar gitu ya. Artinya tem sama dengan bejana A, Solar diinputkan ke tem. Nah, sekarang Solarnya sudah kosong nih bejana A. Maka bejana A sama dengan bejana B, artinya bejana B sekarang bisa diinputkan ke dalam bejana A yang isinya sudah kosong. Artinya bejana B yang Solar sekarang pindah ke bejana A. Bejana B sekarang sudah kosong. Dia bisa di assignment diisikan dengan data tem. Tem itu isinya tadi adalah Pertamax. Jadi sekarang udah nuker. Jadi out bejana A titik text sama dengan bejana A. Karena ngebaca di sini out bejana B titik text diisi dengan bejana B. Nah, kita coba running. Oke, saya harus stop share dulu. Saya tampilkan outputnya. Buat coba TG nih. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini adalah rutunan tukar isi bejana. Masukkan bejana A, contohnya tadi ya, saya masukkan Pertamax. Ini komputer yang user yang inputkan dulu. Kemudian masukkan isi bejana B, Solar gitu ya. Nah, kita akan komputer yang menukarkannya. Jadi kita cukup klik button tukar. Nah, klik. Nah, isi bejana A Solar sekarang. Isi bejana B Pertamax. Padahal isi bejana A awalnya Pertamax, isi bejana B awalnya Solar. Kenapa bisa nukar? Karena proses peruntunannya berarti betul yang kita buat. Nah, itu adalah ciri dari peruntunan. Klik button keluar. Ya. Nah, banyak sekali Sobat Digi contoh runtunan yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Algoritma mungkin memasak mie instan, ya misalkan rebus dulu mie instannya, kemudian masukkan bumbunya, tiriskan, kita makan. Itu kan proses peruntunan. Tidak bisa kita masukkan mie-nya, kemudian kita tiriskan supaya dingin, kita makan. Aduh, kita lupa ngasih bumbu, dimasukin ke mulut bumbunya. Pasti nggak bakal enak. Pasti nggak bakal logis. Makanya algoritma itu kan urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan masalah. Oke, Sobat Digi, misalkan contoh yang lain apalagi? Contoh yang lain banyak sebenarnya ya. Contohnya, kalau tadi kita bisa membuat program tukar isi bejana, mungkin teman-teman bisa membuat apa? Program untuk menghitung luas
luas apa? Katakanlah yang lain yang rutunan. Luas persegi panjang, menghitung apa? Menghitung jajaran genjang atau menghitung yang lain ya. Silakan nanti bisa dicobakan. Oke, saya kira itu dulu di pertemuan kedua ini mengenai rutunan. Semoga Sobat DJ tetap semangat, bisa dipraktekkan sehingga teman-teman akan semakin familiar, semakin paham menjadi programmer yang handal, memiliki keilmuannya. Semoga bisa bermanfaat buat karir dan kehidupan rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.